Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video tutorial kompetensi teknologi konselor, yaitu kompetensi 9 dan juga kompetensi 10 dalam mata kuliah Teknologi Informasi dalam Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Ibu Syarif Fitrah Raya Ginansih, MPD. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan akan memberitahukan tutorial penggunaan database dan juga penggunaan internet bagi konselor. Database yang akan digunakan yaitu MySQL yang dibuat melalui PHP MyAdmin. PHP MyAdmin ini merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL. Berikut ini video tutorial dari MySQL. Pertama, masuk ke Google Chrome, lalu ketik download SAM. Lalu pilih web yang bertuliskan download SAM ke page frame. Terdapat 3 versi yang tersedia untuk bisa di-download. Nah, di sini kelompok kami memilih untuk mendownload versi yang pertama. Kemudian, setelah di-download, cari aplikasi SAM di laptop. Lalu klik modul Apache dan MySQL, klik Start. Setelah itu, buka kembali Google Chrome dan ketik http localhost SAM. Setelah webnya dapat diakses, klik Parents Directory. Lalu klik PHP MyAdmin. Langkah selanjutnya yaitu klik New. Lalu tuliskan nama database yang akan kita buat. Kelompok kami di sini akan menuliskan nama database dengan nama DB siswa. Lalu setelah itu klik Create. Nah, kemudian kita membuat tabel dan berikan nama pada tabel tersebut. Kelompok kami memberikan nama tabel ini dengan TB siswa. Dan untuk kolomnya disesuaikan jumlahnya berapa. Untuk kelompok kami ini kami menggunakan 3 kolom. Lalu klik Create. Nah, akan menampilkan seperti ini. Kemudian kita beri nama mau apa saja yang akan dibuat pada tabel tersebut. Untuk kelompok kami, kolom pertama kami beri nama siswa. Lalu yang kedua, kelas. Dan yang ketiga, masalah yang dihadapi. Untuk tipenya, nama siswa ini menggunakan varchar, untuk kelas menggunakan INT, dan untuk masalah yang dihadapi menggunakan teks. Mengapa nama siswa menggunakan varchar? Karena tipe data ini untuk menampung data yang bertipe karakter atau alfabet. Misalnya nama orang, nama barang, dan lain-lain. Sedangkan untuk kelas menggunakan tipe INT karena tipe data yang digunakan tipe data yang digunakan untuk menampung yang berisi angka atau numerik, misalnya kelas, NIS, nomor KTP, nomor SIM, dan lain-lain. Dan untuk masalah yang dihadapi, mengapa menggunakan teks? Karena tipe data ini tulisannya atau teksnya itu tidak ada batasan. Jadi akan lebih leluasa untuk menulis kata-kata yang panjang. Nah, untuk length atau values ini disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya untuk nama siswa itu butuh agak panjang untuk kolomnya. Maka kelompok kami memberikan angkanya 30. Untuk kelas, karena kata yang dituliskan akan lebih sedikit, jadi kami hanya menuliskan 5. Dan untuk masalah yang dihadapi tentunya akan lebih besar untuk kolomnya, maka kami menuliskan angka 50. Lalu untuk default, collection, attribute, dan null dibiarkan saja kosong, dan untuk index kita pilih primary.
klik go. Untuk primary ini hanya boleh satu dalam satu tabel. Jadi primary ini cukup di kolom pertama saja. Untuk kolom kedua dan ketiga itu dibiarkan untuk kosong. Lalu untuk yang lainnya ini dibiarkan saja kosong, tidak apa-apa. Setelah semuanya terisi seperti tadi, kita klik save. Nah, akan muncul seperti ini. Jika ingin menambahkan tabel, pergi ke Add, lalu tentukan jumlah yang ingin ditambahkan. Misalnya, ingin menambahkan jurusan di nomor 3, lalu pergi ke kolom dan pilih After Class, lalu klik Go. Misalnya, kelompok kami akan menambahkan jurusan dengan tipe partial dan values 5. Lalu klik Save. Maka akan tersambung otomatis ke tabel yang tadi. Lalu untuk mengisi tabel tersebut, pilih menu Insert, kemudian isi pada kolom yang sudah dibuat tadi. Misalnya, kelompok kami akan mengisi nama siswa dengan nama Andika, kelas 11, jurusan IPA, dengan permasalahan yang dihadapinya yaitu belum memiliki pilihan perguruan tinggi tertentu jika sudah tamat. Karena masih ragu-ragu apakah sekolah atau jurusan yang dipilih Andika ini sudah tepat atau belum. Jika sudah terisi, maka klik Go. Lalu, jika ingin menambahkan data siswa lagi, bisa klik Insert dan mengisi data seperti tadi. Setelah itu, pergi ke browser, lalu jadilah seperti ini. Kemudian, untuk memudahkan dalam melihat data tersebut, bisa kita ekspor ke menu ekspor di atas, lalu pilih format sesuai yang kita inginkan. Misalnya, di sini kita akan mengambil contoh untuk mengekspor data tersebut ke PDF. Lalu klik ekspor. Lalu klik file yang sudah di-download. Dan nantinya hasilnya akan seperti ini. Sekian pemaparan video tutorial database dari kelompok kami. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan video tutorial ERIC Database. ERIC adalah database otoritatif dari literatur dan sumber daya pendidikan terindeks dan teks lengkap. ERIC ini berisi catatan dan tautan ke ratusan ribu dokumen yang mencakup catatan untuk berbagai jenis sumber, termasuk artikel, jurnal, buku, makalah konferensi, dan lain-lain. Berikut ini adalah tutorial untuk mengakses ERIC Database. Pertama, masuk ke Google, lalu cari dengan menggunakan kata kunci ERIC Database, kemudian klik yang bertuliskan ERIC Education Resources Information Center. Setelah itu, tulis kata kunci yang akan kita cari. Tetapi, ERIC ini hanya bisa diakses menggunakan kata kunci bahasa Inggris. Contohnya, kita akan mencari kata kunci dengan menggunakan Guidance and Counseling. Selanjutnya, klik jurnal yang akan kita pilih, kemudian klik download full text. Setelah itu, klik icon download di sebelah kanan. ERIC Database ini bisa diakses berdasarkan tanggal penerbitan, deskripsi, sumber, penulis, tipe publikasi, tingkat pendidikan, audiens, lokasi, atau juga lainnya. Nah, contohnya kita akan mencari berdasarkan deskripsi
Nah, deskripsi ini yaitu tentang konseling karir. Nah, yang ini teman-teman, lalu klik. Nah, lalu kita pilih jurnal yang di kanannya terdapat tulisan download full text. Caranya masih sama, yaitu klik icon yang download di sebelah kanan yang ini teman-teman. Nah, mungkin sekian pemaparan video tutorial Eric Database ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya, pada kompetensi 10 ini ada aplikasi Relief, aplikasi Calm Counseling tanpa batas, ada AUM online, dan juga tutorial mengenai pendidikan lanjutan bagi konselor. Setelah menginstal aplikasi Relief, kita akan diarahkan untuk daftar melalui Google atau dengan email. Lalu kita pilih masuk dengan email. Seperti biasa, kita masukkan nama, lalu email, setelah itu masukkan password. Seperti ini. Lalu setelah dimasukkan nama, email, dan kata sandinya, kita klik daftar. Lalu kita akan diarahkan untuk mengisi nama lengkap, email, gender, tanggal lahir, negara, kabupaten atau kota, dan nomor telepon. Nah, ini tampilannya ketika sudah masuk. Lalu kita coba untuk masuk ke Mindful. Nah, di Mindful ini ada beberapa meditasi seperti meditasi tidur, stres dan kecemasan, lalu ada tenang di rumah dan meditasi spesial. Selain itu, ada juga produktivitas dan pekerjaan, lalu diri yang lebih baik, ada kesehatan fisik, meditasi darurat, dan sebagainya. Contoh, kita pilih stres dan kecemasan. Di sini rekomendasinya ada stres bukan segalanya, tujuannya agar kuat menghadapi stres dengan pikiran yang positif. Nah, ada beberapa meditasi setiap hari yang harus kita lakukan apa saja. Setelah itu, kita masuk ke konseling. Di sini ada konseling instan dan konseling plus. Untuk konseling instan, di sini ada pilihan konselor. Untuk setiap konselornya, ini konseling instan ini membayar 50.000 dan kita bisa pilih konselor mana yang akan kita lakukan konseling. Lalu untuk jam kerja setiap konselornya ini mulai dari jam 10 pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ismi Siti Hanafiatul Kamalah dengan NIM 20010254. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara daftar sebagai konselor di aplikasi Counselor. Berikut tutorialnya. Jika kalian menggunakan laptop, kalian bisa buka Google Chrome dan kemudian ketik https://getcalm.com. Kemudian jika kalian menggunakan handphone, kalian bisa buka Play Store, kemudian ketik Counselor. Berikut tampilan awal di laptop dan di handphone. Nah, jika kalian membukanya di handphone, kalian bisa langsung klik aja daftar. Nah, berikut data dokumen apa aja yang harus kalian persiapkan dan apa aja syarat untuk menjadi konselor di aplikasi Counselor ini. Kemudian, jika di layar handphone kalian tampil seperti ini, kalian klik aja skip, kemudian akan muncul di layar seperti ini. Nah, kalian klik selanjutnya, kemudian akan muncul 5 pertanyaan dasar yang merupakan syarat minimum untuk menjadi konselor di aplikasi Counselor. Kemudian klik selesai. Setelah klik selesai, akan tampil di layar seperti ini. Dan klik selanjutnya. Kemudian akan tampil seperti di layar.
Nah, kalian isi nama lengkap, alamat Gmail, kemudian password. Nah, kalian langsung klik daftar. Setelah itu akan tampil syarat dan ketentuannya. Kemudian klik tanda checklist serta klik selanjutnya. Dan kode verifikasi pun akan dikirim ke Gmail. Setelah memasukkan kode verifikasi, kalian akan diminta untuk melengkapi data-data yang merupakan syarat untuk menjadi konselor di aplikasi Counselor. Berikut saya tampilkan sebagian data apa saja yang harus diisi. Nah, dalam pengisian data ini harus diselesaikan semuanya. Kalau misalkan data info pribadi belum lengkap, tidak akan bisa mengisi data selanjutnya. Nah, dikarenakan saya belum menyelesaikan pendidikan saya, maka saya tidak bisa melanjutkan pengisian datanya. Di aplikasi Counselor ini, jika ingin menjadi konselor, minimal pendidikannya harus selesai S2 atau pendidikan profesi konselor, dan minimal memiliki pengalaman sebagai konselor selama 200 jam pertemuan tatap muka. Jika pengisian data sudah lengkap dan selesai, nah dapat diklik lihat konselor dan akan tampil profil konselor seperti di layar. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara mendaftar untuk menjadi konselor di aplikasi Counselor ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Langkah pertama, cari website aum.counselingindonesia.com. Nah, nanti masuk ke beranda seperti ini, ada beberapa aum umum sekolah dasar, aum umum SLTP, aum umum SLTA, aum umum perguruan tinggi, aum umum masyarakat, dan lain-lain. Nah, kita pilih aja nih salah satunya, mau itu di sekolah dasar, SLTP atau SLTA. Di sini saya akan mencontohkan untuk memilih aum umum SLTP. Lalu kita klik saja umum SLTP-nya. Lalu nanti akan muncul seperti ini, ada login sebagai siswa dan login sebagai konselor. Di sini kita login aja sebagai konselor. Nah, karena kita belum punya alamat email dan passwordnya, kita bisa daftar terlebih dahulu sebagai konselor. Klik kolom daftar di kanan bawah. Nah, di sini ada nama lengkap, sekolah, alamat sekolah, dan lain-lain. Setelah itu jangan lupa untuk diisi nama lengkap, nama sekolah, alamat sekolah, kota kabupaten sekolah, email, password, dan juga konfirmasi passwordnya. Setelah itu, setelah semuanya benar dan sudah terisi, boleh kita klik langsung aja daftar sekarang, dan akunnya akan terdaftar di Aum Online Indonesia. Lalu setelah itu akan muncul beranda seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa klik aja langsung ke data kelas. Kita cari data kelas. Nanti di data kelas ini kita bisa bikin kode kelas. Nah, kita klik saja tambah data. Di sini ada kode kelas, itu nanti kodenya akan kita bagikan kepada peserta didik. Kita isi dulu nama kelasnya, contoh ini kelas 7B. Kita isi dulu 7B, lalu status kelasnya kita aktifin aja supaya siswanya bisa mengisi AUM tersebut. Jangan lupa untuk isi nama sekolah. Contohnya kita pakai SMP Negeri 3 Bandung. Lalu nama gurunya juga jangan lupa untuk diisi. Nah, di sini kode kelasnya kita salin, kita copy untuk kita bagikan kepada para siswa supaya siswa tersebut bisa masuk ke kelas yang kita buat. Setelah berhasil akan muncul seperti ini, itu biarin aja. Lalu kita buka lagi yang di sebelah kiri tanda 3 garis. Untuk melihat hasil dari jawaban AUM para siswa, kita bisa mengklik laporan AUM. Nantinya jika siswa sudah mengisi AUM tersebut, di sini akan terdaftar nama-nama siswa tersebut yang sudah mengisi AUM. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial bagi kita ketika sudah lulus S1 bimbingan dan konseling. Nah, itu kita mau menjadi seorang konselor, berarti kita harus mengambil pendidikan lanjutan keprofesionalan konselor. Nah, untuk melanjutkan pendidikannya, yaitu kita bisa mengambil antara pendidikan konselor ataupun S2 bimbingan dan konseling dan S2 psikolog.
Nah, di sini saya mengambil tutorial pendidikan lanjutan dengan perguruan tinggi yang menyelenggarakan S2 bimbingan program studi bimbingan konseling. Yaitu di sini ada Universitas Pendidikan Indonesia ya. Yang kedua ada Universitas Cendrawasih. Yang ketiga Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Yang keempat ada Universitas Negeri Makassar. Yang kelima ada Universitas Negeri Malang. Yang keenam ada Universitas Negeri Yogyakarta. Dan yang ketujuh Universitas Negeri Padang. Dan yang terakhir itu ada Universitas Pendidikan Ganesha. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Sekian tutorial kompetensi 9 dan juga kompetensi 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.